المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam program 5 Minute Apologetics kali ini, saya akan kembali meluruskan pandangan atau pemahaman yang salah tentang iman Kristen, seperti yang bisa kita lihat dalam video berikut ini. Jemaat gereja bertanya kepada pendeta, "Siapa nama Tuhan kita, Pak Pendeta?" Yesus. "Apakah Tuhan bisa mati, Pak Pendeta?" Tidak. "Siapa yang mati di tiang salib, Pak Pendeta?" Yesus. Nah, dalam video di atas kita bisa melihat pemahaman yang salah tentang pribadi Yesus, pemahaman yang salah tentang iman Kristen. Kalau kita perhatikan, kenapa muncul pemahaman atau fitnah-fitnah yang salah tentang iman Kristen, itu minimal disebabkan karena dua hal. Yang pertama, karena mereka tidak memahami kristologi yang alkitabiah. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan dalam Bible Study tentang kristologi. Kristologi adalah ajaran iman Kristen yang mempelajari tentang pribadi maupun karya Yesus berdasarkan kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Nah, pemahaman yang salah tentang pribadi Yesus seperti yang dinyatakan dalam kitab suci itu akan memunculkan pemahaman yang salah. Kalau kita lihat di dalam kitab suci, Yesus itu adalah inkarnasi atau penjelmaan Kalimatullah, Sang Firman yang menjadi manusia. Kalimatullahil mutajasid, Firman yang menjadi manusia. Dengan demikian, dalam pribadi Yesus itu sekaligus berkodrat ilahi. Jadi ia yang pada mulanya berkodrat ilahi karena ia Sang Firman, dan Firman itu adalah Allah itu sendiri, dan kemudian Firman itu menjadi manusia. Nah, karena Firman itu menjadi manusia, ia ittakhoda, ia mengambil kodrat kemanusiaan. Wal kalimatu sara jasadan, 1 Yohanes 1:14. Dan Firman itu menjadi manusia. Karena Firman itu menjadi manusia, ia yang dulunya hanya berkodrat ilahi, karena ia Sang Firman, Kalimatullah, kini karena ia berinkarnasi menjadi manusia, memiliki kodrat manusia. Sehingga dalam satu pribadi Yesus, dalam syaksun wahid, satu pribadi Yesus itu sekaligus berkodrat ilahi sebagai Sang Firman dan berkodrat manusia dalam kemanusiaannya. Jadi ini ajaran kristologi alkitabiah. Nah, kalau kita lihat penekanan hanya pada satu kodrat Yesus, kalau Anda pelajari dalam sejarah gereja, penekanan hanya pada satu kodrat Yesus, itulah yang memunculkan banyak kesimpulan yang salah, pemahaman-pemahaman yang salah. Misalnya hanya menekankan keilahiannya saja, kemudian mengabaikan, menghilangkan kemanusiaannya. Atau sebaliknya, hanya menekankan kemanusiaannya, tetapi mengabaikan, menghilangkan, bahkan menolak keilahiannya. Itu jelas bukanlah kristologi yang alkitabiah. Kristologi yang alkitabiah itu menekankan sekaligus keilahian sebagai kalimatullah maupun kemanusiaan, karena Sang Firman itu sudah berinkarnasi menjadi manusia. Karena itu kalau Anda baca narasi-narasi dalam Injil yang mengisahkan tentang kemanusiaan Yesus, misalkan Yesus makan, minum, mengalami penderitaan, mengalami kematian, itu bukan menjadi bukti bahwa Yesus bukan Allah. Bukan menjadi bukti bahwa Yesus tidak divine, tidak ilahi. Tetapi sebaliknya, narasi yang menunjukkan kemanusiaan Yesus, ia makan, minum, menderita, mati, itu menjadi bukti bahwa Sang Firman, Kalimatullah, itu benar-benar menjadi manusia. Anda bandingkan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang pertama, dikatakan yang kami raba dengan tangan kami. Hendak disampaikan, ditegaskan bahwa Firman yang adalah Allah itu sendiri, yang menciptakan langit dan bumi ini, telah benar menjadi manusia. Buktinya kami meraba dia. Tidak seperti yang dipahami oleh sekte Gnostik pada masa itu, di abad pertama, abad kedua, yang mengajarkan bahwa Firman atau Yesus itu tidak benar-benar menjadi manusia. Dan ajaran ini dibantah oleh Rasul Yohanes berdasarkan wahyu ilahi bahwa Kalimatullah itu benar menjadi manusia. Buktinya kami saksikan sendiri dengan mata kami. Bahkan kami raba dengan tangan kami. Ia memiliki tubuh kemanusiaan. Nah, karena itu segala narasi yang ditulis dalam kitab Injil yang mengisahkan tentang kemanusiaan Yesus, sekali lagi itu bukan bukti bahwa Yesus bukan Allah. Tetapi sebaliknya hendak menekankan, menegaskan bahwa Sang Firman yang adalah Allah itu sendiri telah benar-benar menjadi manusia.
Jadi penyebab pertama kenapa bisa muncul fitnah, kesalahpahaman seperti yang tadi kita lihat dalam video itu, yang jelas hanya dialog imajiner, ya kan, hanya halu, hanya bukan sesuatu yang real terjadi. Itu disebabkan karena tidak memahami kristologi yang alkitabiah. Kalau ia memahami kristologi alkitabiah, tentu tidak akan muncul pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Yang kedua, kenapa bisa muncul pemahaman yang salah tentang Yesus? Karena sebelumnya telah memiliki asumsi teologis terhadap Yesus. Ia sudah memiliki pemahaman, pandangan sendiri, oh Yesus harus manusia, Yesus harus nabi, tidak lebih dari itu. Itu sebuah asumsi teologis. Ia tidak objektif membiarkan apa yang dinyatakan oleh kitab suci tentang siapakah pribadi Yesus. Jadi inilah namanya prasangka mendahului tafsir. Ia sudah punya prasangka teologis sendiri tentang Yesus. Yesus hanya nabi. Karena itu kalau ada ajaran yang mengajarkan Yesus lebih dari sekedar nabi, tentu ajaran itu salah. Nah, padahal tentu harus dilacak secara historis teologis bagaimana pengajaran iman Kristen tentang Sang Mesias itu muncul. Apa latar belakang teologisnya dari perjanjian lama. Harus dilihat, dipelajari, direnungkan secara utuh. Tidak langsung menyimpulkan. Sampai kemudian muncullah kekristenan. Apa latar belakang teologisnya? Dari manakah bersumber ajaran iman Kristen itu sendiri? Nah, kalau ini diteliti, dipelajari secara objektif, tentu tidak akan muncul pemahaman yang salah tentang pribadi Yesus. Lalu bagaimana pertanyaan, kalau Yesus itu Tuhan, kok Tuhan mati? Kitab suci sudah jelas mengajarkan tentang hal ini. Mari kita baca dalam 1 Petrus pasal yang ketiga. Dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh, perhatikan, ia, yaitu Kristus, yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dikatakan yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Ini yang harus diperhatikan, bahwa yang mengalami kematian itu bukan dalam kodrat ilahinya. Kitab suci jelas membedakan. Ini kodrat kemanusiaan Yesus, ini kodrat ilahinya. Tetapi tidak memisahkan ada dua Yesus, hanya ada satu pribadi Yesus. Tetapi ada hal-hal yang hanya terdampak kepada satu kodratnya, dan hal yang terdampak kepada satu kodrat yang lain. Kematian itu hanya berdampak pada kodrat kemanusiaan Yesus. Karena itu kalau kita bandingkan perkataan Yesus sendiri dalam Injil Yohanes pasal 2, Injil Yohanes pasal 2 ayat yang ke-19, ketika Yesus berkata kepada orang Yahudi, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Nah, kita lompat ayat yang ke-21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Perhatikan, yang dimaksud dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan oleh Yesus. Perhatikan ayat 21. Yang dimaksudkan dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Dan Yesus katakan, rombak bait Allah ini, maka aku akan membangunnya dalam 3 hari. Bait Allah yang dimaksud tubuhnya ini. Mungkin kau bisa membunuh aku. Aku mengalami kematian di atas salib, baik entah itu karena karya penebusan, mengalami kematian di atas kayu salib. Tetapi dikatakan, aku akan membangunnya. Nah, kata aku akan membangunnya berarti ketika bait Allah itu dirombak, bicara kematian Yesus, sebenarnya Yesus dalam kodrat ilahinya tidak pernah mati. Buktinya ia katakan, aku akan membangunnya. Bait Allah yang sudah hancur itu, bicara kematian Yesus itu, aku akan membangunnya. Aku yang membangkitkan tubuhku itu dengan kuasaku sebagai Sang Firman, pencipta segala sesuatu. Nah, karena itu kematian Yesus itu bukan bicara tentang kematian terhadap kodrat ilahinya sebagai Sang Firman, tetapi kematian yang menunjuk kepada kodrat insaninya, kemanusiaan Yesus. Dengan lain kata, Yesus mengalami kematian dalam kemanusiaannya. Nah, karena itu saya bacakan dalam tulisan seorang teolog Koptik yang bernama Abdul Masih Basit Abul Khair dalam bukunya Idza kanal Masih ilahan fa kaifa ta'allama wa mata. Kalau Yesus itu Allah, bagaimana ia menderita dan mengalami kematian? Ia berkata dalam bukunya ini,
dengan dalam bab kaifa matal masih, bagaimana Kristus mengalami kematian. Dia katakan al-masih bilahutihi lam yamut. Yesus dalam kodrat ilahinya bilahutihi lam yamut, ia tidak mengalami kematian. Li'annahu kalimatullah, sebab ia adalah sang firman Allah. Allahul kalimah, Allah sang firman. Wallahu la yamut, dan Allah itu tidak mengalami kematian. Allah tidak bisa mati, betul. Fahuwal hayyul qayyum, sebab ia maha hidup, maha kekal. Alladzi la yamut wasarmadi, dia tidak mengalami kematian dan kekal maha hidup selama-lamanya. Dijelaskan di sini Yesus dalam kodrat ilahinya bilahutihi lam yamut, tidak bisa mati, tidak mungkin mengalami kematian. Dilanjutkan walakinnahu mata bil jasad, sebab melainkan ia mati dalam dagingnya atau dalam kemanusiaannya, kama naqulu fi sholati saati tasi'ah, seperti yang kita katakan dalam setiap sholat jam ke-9. Jadi ini sholatnya gereja ortodok. Ya man dzaqal maut bil jasad fi waqti saati tasi'ah, ya wahai engkau yang merasakan kematian dalam daging, dalam kemanusiaannya. Jadi Yesus mengalami kematian bukan dalam kodrat ilahinya. Tinggal jangan Anda bayangkan ketika Yesus disalib kemudian tidak ada lagi yang mengurusi alam semesta ini. Sebagai sang firman, ia maha hidup, tidak berkematian. Karena itulah sang firman dalam kaitannya dengan penebusan harus menganakan, memiliki tubuh kemanusiaan agar ia mengalami kematian, sehingga penebusan untuk keselamatan manusia itu bisa dilaksanakan. Nah, yang terakhir, kematian Yesus sebagai sang firman ini bisa dibandingkan, diparalelkan dengan eksistensi keberadaan Quran sebagai kalamullah. Seperti dikatakan Sayyid Hussein Nasir, seorang pemikir Islam, ia katakan bahwa sebenarnya posisi, sekali lagi posisi Yesus dalam iman Kristen dan Islam itu bisa dibandingkan Yesus dengan Quran. Karena Quran di dalam iman Islam diyakini sebagai kalamullah, sang firman. Sedangkan dalam iman Kristen, firman Allah itulah Yesus yang berinkarnasi menjadi manusia. Dan kemanusiaan Yesus itu bisa diparalelkan dengan wujud fisik dari Quran sebagai kalam lafzi. Quran sebagai kalamullah diyakini oleh umat Islam itu memiliki aspek yang disebut kalam nafsi, yaitu kalam Tuhan, firman Tuhan yang kekal, yang tidak diciptakan, yang tidak bisa rusak. Tetapi saat yang sama ia memiliki wujud lahirnya dalam bentuk tulisan yang dicetak dalam bentuk buku. Misalkan ini kitab Quran, kalamullah, pada saat yang sama sekaligus ia kalam nafsi. Tetapi kalau kemudian misalnya kitab Quran ini terbakar, rusak, apakah kalamullah yang qadim, yang kekal itu rusak, terbakar? Tidak. Kalamullah itu tetap berdiam bersama-sama, berdiam di dalam zat Allah. Demikian juga ketika sang firman, Yesus firman yang menjadi manusia itu mengalami kematian. Yang mengalami kematian itu bukan dalam kodrat ilahinya, tetapi dalam kemanusiaan Yesus. Nah, ini yang harus dipahami oleh setiap orang Kristen dan orang bukan Kristen, sehingga tidak lagi menyalahpahami ajaran iman Kristen tentang kematian Yesus. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.